Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Stephanie Havelin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu dewa Olympus dalam mitologi Yunani. Dia adalah Dewa Zeus. Yes, benar. Dewa Zeus dikenal juga dengan sebutan Raja para Dewa, Dewa Langit dan Petir, Ayah para Dewa dan Manusia. Untuk alasannya, kamu bisa pahami setelah mendengar kisah ini hingga selesai. Dewa Zeus biasa disimbolkan dengan petir di tangannya, elang banteng ataupun pohon ek. Namun, yang paling populer, Dewa Zeus selalu dilambangkan dengan adanya petir di tangannya. Dewa Zeus tinggal di Gunung Olympus. Gunung Olympus merupakan sebuah gunung yang sangat tinggi di daerah Yunani. Asal-usul Dewa Zeus. Penguasa langit dan bumi sebelum para dewa Olympus adalah Titan yang berasal dari pernikahan dewa langit yaitu Uranus dan dewi bumi yaitu Gaia. Gaia merupakan ibu dari Dewa Uranus, tapi dengan alasan yang saya juga tidak tahu kenapa para dewa bisa menikah, anak dan ibu, ataupun saudara dan saudara, bahkan sedarah. Bebas kalau jadi dewa ya. Ibunya Gaia, lalu siapakah ayah dari Uranus ini? Oke teman-teman, berdasarkan beberapa sumber, banyak sekali versi tentang ayah Uranus ini. Maka dari itu, untuk kali ini aku nggak membahas tentang siapa ayah dari Dewa Uranus ini. Namun, jika kamu memiliki informasi tentang ini, silakan kamu bisa tambahkan di kolom komentar. Pernikahan Uranus dan Gaia menghasilkan 18 orang keturunan. 6 putra Titan generasi pertama. Mereka adalah Okeanos, Koios, Hyperion, Krios, Lapetos, dan Kronos. Selanjutnya, ada 6 putri Titan generasi kedua. Titan generasi kedua ini terdiri dari 6 orang putri. Mereka adalah Theia, Rhea, Mnemosyne, Phoebe, Thetis, dan Themis. Keturunan selanjutnya adalah 3 orang raksasa bermata satu atau disebut juga dengan istilah Cyclops. Mereka adalah Brontes, Teropes, dan Agres. Dan keturunan yang terakhir adalah 3 orang raksasa berlengan 100. Mereka disebut juga dengan istilah Hekatoncheire. Mereka adalah Chotus, Briareus, dan Gyges. Nah, itulah dia teman-teman 18 keturunan dari pernikahan Dewa Langit dan juga Dewi Bumi. Sekarang kita masuk ke Kronos, Titan generasi pertama, menikah dengan Rhea, Titan generasi kedua. Jadi pernikahan antara Kronos dan Rhea merupakan pernikahan sedarah. Karena Kronos ini adalah kakak dari si Rhea. Karena apa? Karena Kronos lahir duluan di Titan generasi pertama yang ada 6 orang cowok-cowok aja gitu kan. Yang generasi kedua ada Titan yang ada cewek-cewek aja. Setelah menikah, Kronos dan Rhea ini memiliki 6 orang anak. Mereka adalah Demeter, Hera, Hades, Hestia, Poseidon, dan juga Zeus. Nah, disinilah dia dimulainya kisah tentang Dewa Zeus ini. Namun, karena takut terhadap ramalan dari orang tuanya, yaitu Gaia dan Uranus, Kronos selalu menelan setiap anak yang dilahirkan oleh Rhea istrinya. Ramalan tersebut berbunyi, Kronos akan dikalahkan oleh anak-anaknya sendiri, seperti yang Kronos lakukan pada ayahnya Uranus. Oke teman-teman, Dewa Uranus ini dia itu meninggal atau wafat karena dibunuh oleh anaknya Kronos. 5 anak yang mereka miliki, Demeter, Hera, Hades, Hestia, dan Poseidon berhasil ditelan oleh Kronos. Sementara 1 anak lagi yaitu Zeus tidak sempat ditelan karena terlebih dahulu disembunyikan oleh Rhea sang ibu ke sebuah pulau yang luas yang biasa disebut dengan istilah Kreta. Di pulau yang luas ini terdapat satu buah gua yang dekat dengan Gunung Suci. Gunung itu disebut dengan Gunung Ida. Rhea memberikan sebuah batu terbungkus kain kepada Kronos dan mengatakan bahwa itu adalah Zeus anaknya. Tanpa ragu, Kronos mempercayai perkataan dari istrinya tersebut dan menelan batu yang dia kira adalah Zeus anaknya. Oke, kehidupan Zeus masa kecil dalam mitologi Yunani diceritakan dalam banyak versi. Ada sumber yang mengatakan bahwa setelah disembunyikan oleh ibunya di dalam sebuah gua yang terletak di dekat 2 gunung suci tersebut, yaitu Gunung Ida, lalu Zeus dibesarkan oleh yang pertama. Versi mengatakan bahwa Zeus ini dibesarkan oleh Gaia, yaitu neneknya, yang si Dewi Bumi tadi. Karena kakeknya udah meninggal kan ya, dibunuh oleh ayahnya Kronos.
Dan ada juga versi yang mengatakan bahwa Zeus ini dibesarkan oleh seekor kambing yang bernama Amalthea dan juga para Kuretes. Para Kuretes ini merupakan kumpulan prajurit yang selalu bernyanyi, menari, dan menghentakkan tombak pada perisai agar Kronos tidak mendengar suara tangisan Zeus. Masuk akal? Mungkin. Dan ada versi lain juga menyatakan bahwa Zeus dibesarkan oleh seorang peri yang bernama Adamantea. Terus ada juga versi yang menyatakan bahwa Zeus ini dirawat oleh seorang peri, tapi namanya adalah peri Kinosura. Terus juga ada sumber yang mengatakan bahwa Zeus dibesarkan oleh keluarga gembala yang dijanjikan bahwa ternak mereka akan aman dari serigala ketika atau selama mereka memelihara dan menjaga dewa Zeus di rumah mereka dengan baik. Terlepas dari beberapa versi yang berbeda dari kisah masa kecilnya, inilah kisah ketika Zeus telah dewasa. Setelah dewasa, Zeus berhasil membuat Kronos atau ayahnya memuntahkan saudara-saudaranya, yaitu Demeter, Hera, Hades, Hestia, dan Poseidon. Lalu Zeus membebaskan para Gigan, Hekaton, Kire, dan Keklops. Mereka ini adalah jenis dari raksasa. Ada raksasa yang bertangan 100 dan juga ada raksasa yang bermata 1. Mereka ini dibebaskan dari sebuah Tartaros yang merupakan sebuah tempat yang sangat jauh di bawah tanah, sangat gelap dan juga sangat menakutkan. Pembebasan ini dilakukan Zeus dengan cara memburu kampe atau monster. Mereka adalah penjaga dari tempat yang menyeramkan tersebut. Oke, para Kiklops bertugas membuat petir untuk Zeus. Kiklops ini adalah raksasa bermata 1. Bersama saudara dan sekutunya, Zeus memerangi para Titan dalam sebuah perang yang dinamakan dengan Perang Titanomakia. Perang Titanomakia ini merupakan perang antara Titan dengan Dewa Olympus. Oke, para Titan yang kalah dikurung di Tartaros, yaitu tempat yang menyeramkan tadi, udah gelap, seram, dan jauh di bawah tanah. Sementara Atlas ini adalah anak dari generasi Titan pertama. Lalu tugas Titan adalah untuk memikul langit di pundaknya. Biasa kita ngelihat ada ya, Atlas itu dilambangkan dengan sosok yang memegang globe di pundaknya. Oke, bagaimana menurut kamu? Apa kamu mempunyai info tentang ini? Jika kamu mempunyai info tentang ini yang lebih legit atau mungkin aku ada kekeliruan atau masih banyak kurangnya, kamu bisa tambah-tambahin di kolom komentar. Setelah mengalahkan para Titan, Zeus melakukan undian dengan dua saudaranya, yaitu dengan Poseidon dan Hades. Mereka memperoleh bagian mereka masing-masing, seperti Zeus memperoleh bagiannya langit. Kekuasaan langit itu bagi Zeus. Poseidon memperoleh kekuasaan terhadap lautan, Hades memperoleh kekuasaan terhadap dunia bawah. Sedangkan bumi diatur oleh semua dewa. Mendengarkan keputusan dari dewa Zeus ini, lalu Gaia marah karena Zeus mengurung para Titan. Karena Titan ini merupakan keturunan dari Uranus dan juga Gaia. Sementara si Zeus ini adalah cucu dari Uranus dan Gaia. Gaia pun mengirim anak-anaknya yang lain untuk melawan para dewa Olympus. Para dewa Olympus harus menghadapi monster Typhon dan Echidna. Namun, tetap aja mereka dapat dikalahkan oleh Zeus. Zeus berhasil mengurung Typhon di bawah sebuah gunung dan membiarkan Echidna serta anak-anaknya hidup sebagai ujian bagi para pahlawan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke kisah cinta Dewa Zeus. Dewa Zeus ini memiliki hubungan yang sangat banyak dengan para wanita. Namun ini ada yang sangat terkenal, yaitu pernikahannya yang resmi dengan Dewi Hera, yaitu kakaknya. Itu berarti pernikahan sedara. Itu sama kayak ayah dan ibunya juga. Mereka menikah Titan generasi 1 dan Titan generasi 2. Sementara kalau Dewa Zeus dia menikah dengan kakak perempuannya. Oke, masih sedara, pernikahan sedara. Aku rasa ya dewa bebas lah ya, mau nikah dengan siapa aja. Faktanya adalah Zeus menyukai Hera, tetapi Hera selalu menolaknya. Karena selalu ditolak oleh Hera, maka Zeus menggunakan trik dan tipu muslihat, seperti dia merubah dirinya menjadi seekor burung tekukur. Burung tekukur itu bunyinya kayak tekukur, tekukur, tekukur gitu kan ya. Lalu melihat burung tersebut, Hera tertarik dan menurut dia burung ini sangat menarik gitu ya. Lalu dia mengambil, kayaknya burung itu jinak banget deh.
Lalu dia ambil burung itu dan dia dekatkan ke dadanya. Dan di saat itulah si Zeus ini merubah dirinya kembali ke wujud aslinya dan memperkaos kakaknya Hera. Untuk menutupi rasa malunya setelah diperkaos oleh si Zeus, maka Hera pun setuju untuk menikah dengan si Zeus tersebut, yaitu si dewa tadi. Itu berarti selain sebagai saudaranya, saat ini Dewa Zeus juga merupakan suami dari Dewi Hera. Pernikahan Zeus dan Hera ini menghasilkan beberapa keturunan, diantaranya adalah Ares, Hippie, Hephaestus, Elatia, dan Eris. Sementara Zeus ini masih terkenal memiliki banyak hubungan dengan para wanita dan dia juga memiliki banyak anak selain anak-anaknya dengan Hera. Anak-anaknya itu diantaranya adalah Athena, Apollo, Artemis, Hermes, Persephone, Dionysos, Perseus, Herakles, Helen, Minos, dan Mousai. Para dewa tidak hanya bisa menikah dengan sejenis dewa dan dewi gitu ya, tetapi dia juga bisa menikah dengan manusia yang mereka inginkan atau manusia-manusia cantik. Para dewi mungkin akan menikahi manusia-manusia yang dianggap mereka ganteng dan luar biasa. Nah, ini fakta yang juga sangat mengejutkan buat Dewi Hera ya teman-teman, karena meskipun pada awalnya dia selalu menolak ketertarikan Zeus ini, namun setelah menikah dan memiliki anak, ternyata dia memiliki rasa kecemburuan yang membuat Hera ini menjadi sangat marah terhadap perempuan yang menjadi wanita selingkuhan Zeus itu. Apakah dia wanita dari kalangan dewi atau wanita dari kalangan manusia, tetap aja dia merasa marah dan bahkan dia juga marah terhadap anak-anak mereka ini. Anak-anak selingkuhan Zeus ini. Oke, itulah dia teman-teman kisah mitologi Yunani dari salah satu dewa Olympus kali ini. Semoga menghibur dan dapat menambah wawasan mitologi kamu. Bagi teman-teman pecinta kisah-kisah mitologi, silakan boleh tambahkan beberapa informasi yang mungkin terskip atau kurang sesuai dengan informasi yang kamu punya. Untuk ide konten-konten selanjutnya, kamu bisa bantu aku atau saranin aku dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih udah datang ke channel saya. Jika kamu suka, silakan like dan jangan lupa subscribe.